Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita berjumpa lagi pada ibadah online kita. Dan hari ini saya yakin dan percaya bahwa setelah seminggu dari hari Senin sampai hari Minggu ini kita berkegiatan, kita melakukan aktivitas-aktivitas kita. Dan tiba saatnya pada hari Minggu ini kita memberikan fokus kita yang terbaik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih berjumpa secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa sukacita daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan. Dan saya percaya bahwa atas segala hal itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita siapkan posisi kita mau datang di hadapan Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita ingin menaikkan pujian kita, sembah kita di hadapan Tuhan lewat mulut kita dengan kata-kata yang manis, dengan full heart hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Pada hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Tiada henti-hentinya Tuhan. Kami membangun keintiman kami dengan Engkau. Ya Bapa, ini hidup kami. Kami mau bersyukur selalu Tuhan di hadapan-Mu. Oh haleluya Yesus. Oh, oh. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya, sebab hanya Engkau sumber segalanya. Ya Yesus, sebablah banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Terlalu besar dan ajaib kasih-Mu, perbuatan-Mu yang heran. Betapa besar dan ajaib, termasyurlah nama-Mu Tuhan Yesusku. Ya Bapakku, tiada nama lain selain nama Yesus. Oh, 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 kami mau bersyukur ya Tuhan, ya Yesus. Tiada seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Oh, sebab kami percaya Tuhan,
dalam hidup kami. Engkaulah sumber segalanya. Kasih setiamu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat apa yang telah Engkau lakukan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib dan heran Bapa, itu yang kami rasakan Tuhan. Sampai detik ini Engkau tak pernah tinggalkan kami. Daripada itu Tuhan, kami ingin selalu bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan fokus untuk datang menyembah Engkau. Oh ya Yesus. Dan mari saudara-saudara sama-sama kita berkata, Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari jemaat saja katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh, ku bersyukur, Bapa. Oh, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku katakan sekali lagi, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, ku bersyukur ya Bapa. Oh, oh, Yesus, Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu Yesus. Yesus, kami mau bersyukur kepadamu, kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, kita sudah menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo, yang lagi duduk atau yang lagi di tempat tidur atau lagi bersama-sama keluarga di ruang keluarga, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan dan kita mau bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh, na 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 na. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
Katakan tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Jemaat persilakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau fokuskan pikiran kita, yaitu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap daripada kita siap untuk ditanami oleh firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin berbicara lewat hamba-Nya kepada kita semua. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan dari firman Tuhan tersebut. Dan mari kita benar-benar membuka hati kita, supaya firman itu dapat tertanam dengan baik dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita hidup di dalamnya. Haleluya Yesus. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tiada hentinya kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Katakan sekali, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Katakan sekali lagi, dengan apa?
Kau Tuhan yang setia, yang sanggup menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur, ya Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya. Tiada yang sepertimu, Yesus, Yesus. Kami selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh ya Yesus, Kau Bapa kami yang setia. Yesus, Yesus, Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia. Benar Tuhan, Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan selalu menopang kami Bapa. Tiada pernah Tuhan, tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami ya Bapa. Kami benar-benar menyadari hal itu Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat kedua tangan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi, tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Oh, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dan ini waktunya kita bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh bersekutu di dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan seluruh jemaat-Mu, yaitu dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan secara online. Hamba sungguh-sungguh berdoa biar ada pengurapan Tuhan yang kuat, yang akan menembus setiap rumah-rumah di mana kami tinggal. Dan kami percaya kami dipersatukan Tuhan di dalam hati untuk menyembah, hati untuk memuliakan, hati untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan sekali lagi hamba minta kita mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, kita dapat melewati hari-hari ini. Bahkan kalau kita boleh ada sampai detik ini, saya percaya itu semua karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa perjalanan kehidupan ini menjadi begitu unik sekali hari-hari ini. Karena kita bukan cuma hanya berjuang untuk bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita secara ekonomi, tapi kita juga harus berjuang untuk menata keluarga kita. Buat Anda yang tinggal dalam satu rumah tangga, kita punya anak-anak, mereka punya masa depan yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk kita mengarahkannya. Kita juga memiliki banyak tanggung jawab yang lain. Tapi hari ini kita menghadapi juga bagaimana kita mempertahankan diri untuk dapat tetap sehat dan dapat terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, dari itu semuanya kita mengerti bahwa inilah yang disebut sebetulnya akhir zaman. Karena kalau kita bisa melihat dan kita belajar firman Tuhan, ini yang saya selalu ingin dorong ke seluruh jemaat, bahwa kalau Anda belajar firman Tuhan, Anda harus mengerti bahwa tidak semua yang disediakan Tuhan itu semua hanya untuk memuaskan daging kita. Memang manusia daging kita mencari perkara-perkara rohani yang memuaskan daging. Tapi kita harus mengerti bahwa manusia rohani kita harus dibangun terus untuk membangun kehidupan manusia rohani juga yang membawa kepada kekekalan. Memang sekali lagi, manusia kita selalu diarahkan kepada atau menginginkan apa yang memuaskan daging. Nah, mari kita lihat bahwa semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentu sebuah perjalanan di bagian-bagian terakhir, kita pasti akan melewati masa yang lebih meletihkan. Satu contoh, kalau Anda melakukan sebuah perjalanan yang jauh dari satu kota ke kota yang lain, berangkat, saya percaya kita menyiapkan diri dengan tubuh yang segar. Tapi di tengah perjalanan, mungkin di 3/4 perjalanan kita udah mulai merasa letih. Sesaat kita harus beristirahat dan kita kembali coba untuk memulihkan kesehatan atau kekuatan. Lalu kita melanjutkan lagi dan kita sampai di tujuan dan kita rasakan letih. Saudaraku, karena dalam sebuah perjalanan pasti kita akan mengalami apa yang disebut kejenuhan, keletihan, ya karena panjangnya sebuah perjalanan. Begitu juga dengan kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Masing-masing dari kita diberikan usia sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah perjalanan yang menuju akhir ini, kita pasti mengalami apa yang disebut keletihan, capek, dan mungkin kejenuhan. Nah, oleh karena itu saya rindu sekali setiap dari Anda memahami begini, bahwa Tuhan ingin terus memulihkan apa yang disebut hubungan
antara kita dengan Dia. Betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan itu terus diperkuat. Karena pada waktu Anda memiliki hubungan yang terus diperkuat dengan Tuhan, artinya di situ Anda akan tumbuh cinta yang kuat. Cinta yang kuat akan membuat setiap dari kita akan menjadi pelaku daripada firman itu dengan baik. Karena kita tahu firman adalah sumber kehidupan. Nah, untuk kita bisa hidup dan supaya kita terus dapat segar, kita dapat kuat di akhir perjalanan yang meletihkan ini, kita butuh firman. Tapi firman tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau kita tidak mencintai Tuhan. Jadi ini sebuah urutan atau paralel dari sebuah perjalanan kerohanian. Saya ulangi lagi, Anda dan saya butuh mencintai Tuhan supaya setiap dari kita dapat menjadi pelaku daripada firman. Karena pada waktu Anda menjadi pelaku daripada firman, kita akan dapat menyelesaikan perjalanan hidup kita yang semakin hari penuh dengan tantangan. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mungkin buat setiap dari kita, kalau kita membaca hanya sampai di bagian awalnya dikatakan bahwa yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, mungkin saya percaya itu masih bisa ditoleransi. Tapi jujur kalau kita lakukan terus-menerus, pasti itu akan menjadi berat. Tapi di bagian yang lain daripada firman Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seperti urutan tadi saya katakan, mencintai Tuhan, maka kita akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kehidupan kita di akhir zaman. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bagaimana seseorang dapat terus mengasihi Tuhan, dapat mencintai Tuhan. Karena ternyata untuk dapat terus mengasihi dan mencintai, hal yang terutama adalah kita memiliki keseriusan untuk membangun hubungan, keseriusan untuk terus-menerus fokus kepada hubungan tersebut. Seperti Anda mengasihi, Anda suami istri, Anda mengasihi pasanganmu, Anda keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, Anda mengasihi orang tuamu, Anda mengasihi anak-anakmu. Karena engkau fokus terus kepada mereka, akan tumbuh terus cinta, dan cinta yang begitu besar. Dan cinta inilah yang akan mengalahkan segala beban yang menyulitkan setiap kita, segala beban yang mungkin membuat kita menyerah. Nah, oleh karena itu saya mau berkata dengan kasih Kristus, akhir zaman ini, hal yang terpenting yang harus dikejar oleh anak-anak Tuhan adalah mengasihi Kristus. Yang setuju katakan amin. Bangun cintamu kepada Tuhan dengan cara fokus kepada Dia. Hari-hari ini dunia coba untuk mengalihkan fokus kita. Hari-hari ini dunia sedang memberikan banyak berita yang membuat semua pikiran kita kabur, pikiran kita mengarah kepada yang lain. Tapi saya mau berkata dengan kasih Kristus, kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau fokus kepada rencananya, engkau fokus kepada dirinya, yaitu Dia yang memberi kehidupan, Anda akan terus dapat merasakan akan cinta Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya seseorang yang mengasihi orang yang lain akan memberikan banyak sekali hal-hal untuk membuktikan cinta itu. Ada banyak usaha-usaha untuk membuktikan akan cinta yang mereka miliki. Saya percaya begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia tidak hanya cuma sekedar menyelamatkan saudara, tapi Dia memelihara kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin yang kita terima seperti perkara kecil, tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, mari kita renungkan bagaimana Dia sediakan, bagaimana Dia cukupkan, bagaimana Dia menuntun, bagaimana Dia mengarahkan hidup kita. Semua itu adalah bukti daripada cinta Tuhan. Nah, semua yang menjadi kebenaran daripada firman ini, itu akan membawa dampak kepada kita, yaitu, mari perhatikan, ini yang utama, yaitu orang yang melakukan firman, dia akan mampu bertahan, dia mampu akan memperoleh kekuatan di akhir zaman. Nah, firman yang hidup di dalam hidup kita, itu membangkitkan iman kita menjadi sangat kuat. Di ayat yang keempat, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima,
dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, apa yang lahir dari firman, saya lanjutkan, mengalahkan dunia. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari firman Tuhan, mengalahkan dunia. Hari ini dunia sedang mengalahkan kita. Hari ini dunia sedang mereka-reka untuk mengalahkan kita. Anda bisa lihat di kanan kiri orang mengeluh, di kanan kiri orang sedang berkata ini masa yang sulit, masa yang susah. Bahkan begitu banyak orang berkata menyerah dengan semua keadaan. Saya mau berkata bahwa inilah kekuatan yang ada yang Tuhan berikan, yaitu caranya untuk mengalahkan dunia. Dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang mengalahkan dunia. Dunia ragu, dunia khawatir, dunia cemas, dunia memandang masa depan, dan mereka khawatir. Lihat orang-orang di luar sana yang tidak memiliki firman Tuhan. Mereka bisa saja Kristen, mereka bisa saja percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki iman. Mereka akan dikalahkan oleh rencana dunia. Tapi Anda dan saya yang hidup oleh firman Tuhan, Anda dan saya yang hidup oleh kebenaran firman, Anda dan saya akan mengalahkan dunia dengan keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan menuntun hidup kita. Dalam pekerjaan saudara, berapa banyak hari ini engkau mulai merasakan sekali tekanan di dalam bisnis. Mungkin usaha Anda mulai menjadi sepi, ada banyak proyek yang terhenti, ada banyak pekerjaan yang mungkin rasanya begitu sulit untuk bisa dikerjakan dengan baik. Tapi iman kita inilah yang mengalahkan dunia. Karena orang dunia yang punya pekerjaan yang sama dengan saudara, mereka mengeluh, mereka berkata ini sulit, ini akan tidak ada harapan. Tapi orang yang memiliki Kristus, memiliki firman, mereka akan punya iman. Dan iman inilah sumber mujizat di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini mungkin kau lihat semuanya sepertinya tidak kokoh, tapi imanmu itu akan membuat engkau melihat bagaimana Tuhan mengokohkan langkah kehidupan saudara. Di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, termasuk juga dalam ekonomi, anak-anak juga, semuanya yang memiliki iman, mereka akan mengalahkan dunia. Nah, saudaraku terkasih, dunia sedang mengarahkan kita menuju kepada ambang, yaitu kita disuruh menyerah untuk kita lebih mengandalkan kekhawatiran kita, kecemasan kita, dan kebimbangan kita. Dunia sedang membuat kita hidup di dalam ketidakkepastian. Hari-hari ini begitu banyak cara dunia coba goncangkan kita. Tapi mari sekali lagi saya ingin membawa Anda untuk melihat ayat yang kelima. Di ayat yang kelima di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang bisa mengalahkan kekhawatiran dunia? Siapakah yang bisa membuat orang di mana-mana yang saat ini mereka menyerah tapi kita tidak? Siapakah yang bisa menang di atas semua tantangan kehidupan selain daripada Dia yang percaya? Sekali lagi, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya mau bertanya sama Anda, berapa banyak dari Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Coba kembali renungkan perjalanan manusia rohani saudara. Berapa banyak dari Anda masih ingat dan masih kuat rasa percayamu sama Tuhan? Berapa banyak dari saudara masih yakin betul bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena banyak sekali alasan, sekali lagi, untuk kita kehilangan percaya ini. Oleh karena itu, hari Minggu ini Tuhan hanya memberi pesan kepada saya untuk mengingatkan sekali lagi kepada seluruh jemaat, percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kepada Anda. Pintu-pintu itu terbuka di dalam hidupmu. Dia sanggup mengirimkan, sekali lagi, burung gagak untuk memberi Anda makan. Dia sanggup memisahkan saudara dan menuju ke sebuah sungai kecil yang disebut dengan Sungai Kerit, yang memberikan kehidupan. Di dalam hidup ini Dia mampu mereka-reka apa yang gak mungkin jadi mungkin buat hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, dan minggu depan kita akan terima perjamuan kudus. Saya rindu sekali minggu depan kita sudah bisa kembali berkumpul di dalam gereja,
dalam tentunya di dalam protokol kesehatan yang lebih ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi saya berindu sekali bahwa minggu depan kita mau satukan hati untuk terima perjamuan kudus, untuk terus berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatanku. Aku percaya bahwa Engkau sudah mati dan bangkit untuk kita. Amin. Kalau ada di antara Anda punya pergumulan doa, jangan sungkan untuk Anda menyampaikan melalui WA kepada saya maupun telepon, untuk kita terus saling mendukung dan mendoakan. Dan jangan lupa untuk Anda terus setia di dalam penyembahan, bertekun di dalam penyembahan dari Senin sampai dengan Jumat, dari pagi, siang sampai pada malam. Di pertemuan-pertemuan inilah kita membangun iman pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, membuka tanganmu untuk menerima berkat Tuhan, dan kita siap melewati minggu ini. Dan katakan, minggu ini akan menjadi minggu di mana iman saudara itu bangkit, minggu yang mengalahkan dunia, minggu yang penuh dengan pengalaman-pengalaman adikodrati. Doa saya dari tempat ini bahwa saudara dan saya menjadi pemenang. Amin. Mari kita membuka tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan kepadamu, yaitu kami minta mulai hari ini terus tumbuhkan cintamu yang kuat di tengah-tengah jemaatmu. Cinta kami yang kuat membuat kami akan melakukan firman-Mu tanpa terpaksa, tapi kami lakukan firman-Mu dengan kerelaan hati. Dengan cinta-Mu Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, kami menjadi pelaku firman, dan firman-Mu adalah kekuatan untuk kami di akhir zaman. Bapa, hamba melepaskan berkat-Mu Tuhan di atas jemaat-Mu. Terus tumbuhkan cinta yang kuat, iman yang kuat. Diberkati jemaat-Mu yang bisnis, diberkati bisnis mereka. Tolong Tuhan, hikmat akal budi di atas usaha mereka, sehingga mereka diberikan kreativitas, bisa mengembangkan usaha, dan usaha mereka berkembang menjadi lebih baik. Kami juga berdoa, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang bekerja. Terus berkati pekerjaan mereka, dengan tanggung jawab mereka lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam rumah tangga mereka diberkati, keharmonisan, kerukunan, saling mencintai. Di masa-masa seperti ini mereka membangun rumah tangga yang solid, yang kokoh, yang kuat, sehingga mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan tanpa goyah dan khawatir. Di dalam kondisi seperti ini kami siap jadi pemenang bersama seluruh anggota keluarga kami. Berkati masa depan anak-anak kami, berkati studi dan kuliah mereka, diberkati seluruh anggota keluarga kami. Kami juga berdoa, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, sehatkan kembali. Kalau ada jemaat-Mu yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan, sehatkan, dan mereka akan terus memuliakan nama Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang Tuhan sakit sekali lagi mujizat kesembuhan terjadi. Kami yang sehat diproteksi sempurna dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sebentar jemaat-Mu mau memberikan persembahan, diberkati persembahan yang mereka berikan, baik perpuluhan, baik korban-korban tantangan yang lain, diberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan kami percaya Tuhan, Kau pakai gereja untuk menjadi gereja yang menabur, yang memberi, dan biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan inilah perkataan iman kami. Mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda dan saya yang diberkati Tuhan, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati ibadah kita. Amin.